jadi mustahil Allah mati. Kalaupun Allah mati berarti nanti akan ada zat yang mematikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Zat Allah Rabbul Izzati, yang mana pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pembahasan kajian sederhana tentang Tauhid, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu ada dalam ridha, inayah, maghfirah, serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas terutama yang berkaitan dengan ubudiyah, lebih meningkatkan diri kita menjadi insan yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, berkat kegigihan beliau selama 13 tahun menancapkan kalimat tauhid di kalangan Makkah pada waktu itu, alhamdulillah berkat kegigihan perjuangannya hingga kebenaran Islam, kedalaman iman dan kenyamanan bertakwa sampai kepada diri kita semua. Yang mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membaca sholawat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, berkat perjuangan beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para mustami'in pesantren online yang saya cintai, tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih kepada ikhwan semua atas dukungannya terhadap channel ini, terhadap kegiatan atau ilmiah yang saya kaji, khususnya yang kami sampaikan. Tidak lupa saya selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya untuk ikhwan semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya channel ini atau pengajian online ini menjadi satu wasilah, hal-hal yang memang tidak bisa dipelajari secara langsung, mudah-mudahan di pesantren online ini dapat ditemukan ilmu yang bisa jadi bekal perjuangan atau bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat, para ikhwan pesantren online, kita sudah mempelajari dua sifat ma'ani, yaitu tiga sifat ma'ani yang telah kita pelajari, yaitu kudrat, iradat, ilmu.
Nah, yang sekarang akan kita kaji yaitu adalah sifat hayat. Artinya maha hidup. Lawannya atau mustahil ini wajib akli. Mustahil Allah mempunyai sifat maut atau mati. Perlu secara kalimah, ada kalimah hayat, ada kalimah haya ya. Kenapa ini satu huruf, maka di kalimah Arab itu selalu ada bahasa ziyadatul lafdi tadullu ala ziyadatul makna. Dan begitu pun nuqsanul lafdi tadullu ala nuqsanil makna. Gitu kan? Jadi kalau ada satu kalimah, ada penambahan satu huruf, maka akan berubah makna. Begitupun kalau ada pengurangan satu huruf, bisa berubah makna. Ya, salah satu contoh, kalau ini sifat hayat, ada haya. Ya, kalau hayat itu hidup, kalau haya itu malu. Penulisannya hampir sama, cuma tidak ada iya-nya, haya. Nah, hayaun. Nah, kalau yang ini artinya hidup, yang ini malu. Jadi di kalimah Arab itu memang satu huruf saja bisa berubah makna. Contoh seperti kotala. Ya kan? Kotala itu misalkan contoh kotala sama kotala. Ada penambahan alif di sini ya. Ini kotala artinya membunuh. Sementara kotala saling bunuh. Gitu kan? Jadi penambahan satu huruf saja bisa mengubah satu makna. Jadi kalau ada yang mengatakan terutama buat para anak-anak PAUD atau anak-anak diniyah ya, yang jadi pengajar di diniyah atau di PAUD, ini jangan sampai salah sifat yang wajib di Allah, misalkan haya. Nah, haya itu malu, sementara hayat maha hidup, gitu ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi Allah itu maha hidup. Tapi dan Allah tidak butuh kehidupan. Kalau kita butuh hidup, kalaupun kita sudah hidup, pasti butuh kehidupan. Jadi bagaimana sifatnya atau bagaimana perbedaannya? Karena yang maha hidup itu Allah. Sedangkan kita dihidupkan. Oleh karena dihidupkan, kita butuh kehidupan. Contoh, kita itu udah hidup. Tentu kalau makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan, membutuhkan tempat. Kalau pakaian membutuhkan pakaian. Kalau pelindungan butuh pelindungan. Terus dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu yang dinamakan kehidupan. Contoh, kalaulah Allah hidup dan membutuhkan kehidupan, berarti Allah pun akan membutuhkan makan, akan membutuhkan tempat, akan membutuhkan tidur, akan membutuhkan istirahat, dan sebagainya. Gitu kan? Sementara, kalau hal itu terjadi sama Allah, hancurlah dunia ini. Hancurlah dunia ini. Kenapa demikian? Tadi di muqaddimah saya sampaikan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah memejamkan istilahnya tidak pernah tidur dan tidak pernah tidur walau dalam keadaan sekejap. Karena kenapa? Karena semua yang ada di muka bumi ini dan yang ada di bumi dan yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, lautan, daratan, makhluk yang ada di lautan, makhluk yang ada di daratan, Allah yang mengurusnya. Kalau dalam 1 menit saja atau 1 detik saja Allah lupa mengurus kita, hancurlah dunia ini. Nah, jadi oleh karena Allah itu maha hidup, maka Allah tidak membutuhkan kehidupan. Kalaupun Allah membutuhkan kehidupan, berarti Allah makanya siapa yang menjadikan makanan Allah? Siapa yang
mencucikan atau membelikan bahan makanannya. Kalau Allah butuh tidur, siapa yang menyediakan tempat tidurnya? Terus kalau butuh istirahat, siapa yang menggantikan Allahnya? Hal itu tidak mungkin terjadi. Dan itu mustahil terjadi. Nah, kalau Allah butuh kehidupan, berarti banyak hal yang akan berkaitan dengan makhluk sama dengan Allah. Makhluk butuh makan, Allah pasti butuh makan. Nah, kalau kita, kata Allah, karena kita dalam posisi la haula wala quwata, kita hidup saja dihidupkan, gerak saja digerakkan, dikasih kekuatan saja dikasih kekuatan Allah yang mengasih kekuatan, dikasih kemampuan Allah yang mengasih kemampuan, maka karena hal itu Allah memberikan kita kehidupan. Ya sama halnya logikanya gini. Karena kita misalkan membuat satu benda atau suatu ciptaan, katakanlah membuat rumah, berarti apa saja unsur yang dibutuhkan oleh sebuah rumah untuk menjadi disebut sebuah rumah, dan bagaimana cara melindungi rumah, dan bagaimana cara membangun rumah. Nah, hal itu kita sudah tahu. Dan kita paham betul. Misalkan kalau kita membangun rumah ini unsurnya apa, cara bikinnya bagaimana. Nah, kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh sebuah rumah untuk menjadi sebuah rumah. Begitupun Allah. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Sebenarnya apa yang kita butuhkan Allah penuhi. Gitu kan? Apa yang menjadi jalan terbaik Allah kasih. Cuma itu pilihan ada dalam diri kita. Mau memilih jalan yang baik atau jalan buruk, Allah sudah kasih. Pilihan yang terbaik dan yang terburuk Allah kasih. Pilihan jalan yang terpuji dan jalan yang tercela Allah kasih. Nah, tinggal kita yang milih. Loh, kok kenapa? Kan kita gerak, kita berperilaku itu yang Allah yang gerakkan. Iya, tapi Allah memberikan kita akal. Akal itu fungsinya untuk memisahkan antara hak dan batil. Maaf, perlu saya bahas sedikit tentang akal. Jadi manusia itu diberi kesempurnaan seperti yang Allah seperti yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin nyata kami telah menciptakan manusia atau insan itu dengan paling sempurna ciptaan. Dengan apa Allah memberikan kita kesempurnaan? Dengan kita dikasih akal. Akal itu ada dua, perlu dipahami. Yang pertama akal ghorizi, yang kedua akal tabi'i. Akal ghorizi itu akal yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Sementara akal tabi'i itu akal insaniah, seperti kita menginginkan makan, rasa lapar, bagaimana kita kalau lapar, bagaimana kalau kita haus, gitu. Akal itu akan memberikan jalan atau mencari jalan. Kita lapar, berarti bagaimana kita mencari makan. Kita ngantuk, bagaimana kita atau di mana kita harus tidur. Itu akal akan bergerak dan akan mengarah ke sana. Beda lagi kalau dengan akal ghorizi. Akal ghorizi itu mana yang benar, mana yang salah, itu akal sudah ngasih semua. Nah, jadi kalaulah seorang manusia akal ghorizinya tidak berfungsi, maka perilakunya akan seperti hewan. Kenapa demikian? Coba kita lihat orang gila. Ketika akal ghorizinya tidak jalan, maka dia tidak malu kelihatan auratnya di tengah jalan. Dia tidak malu dengan pakaian yang tidak rapi. Dia tidak malu dengan penampilan yang compang-camping. Karena kenapa? Karena akal ghorizinya sudah tidak jalan. Gitu. Sama halnya sama hewan. Karena hewan itu dikasih akal ghorizi saja. Sementara manusia dikasih dua akal. Akal ghorizi dan akal tabi'i. Ya, fungsinya, kok hewan dikasih akal? Ya, hewan dikasih akal. Karena hewan pun punya rasa keinginan dia ketika misalkan pengen kawin, gitu kan, dia mencari lawan jenis. Si hewan pengen makan, dia cari makan. Si hewan ngantuk, dia tidur. Dia juga dikasih akal. Ya logikanya kan gini. Misalkan si hewan dikasih, katakanlah kucing dikasih daging, tapi dagingnya kita bungkus dengan plastik. Pasti si kucing akan berusaha membuka plastik itu. Baik dengan cara digigit atau dicakar.
Nah, manusia pun demikian. Ketika dia tidak punya uang misalkan untuk membeli beras, pasti dia berpikir bagaimana caranya supaya menghasilkan uang untuk membeli beras. Nah, bila mana akal gorijinya sedikit tidak berfungsi, maka akal tabi'i yang akan muncul. Ya, akal tabi'i yang muncul itu seperti apa? Jadi sifat kehewanannya rakus. Dia itu akan takabur. Terus akan berperilaku bagaimana seperti hewan. Contoh gini, ketika akal goriji seseorang tidak berfungsi dengan maksimal dan akal tabi'i yang menguasai dia kalau hewan, akal tabi'inya saja nih masuk ke suatu kebun. Katakanlah di kebun itu ada pohon singkong. Nah, paling si hewan cuma ngambil daunnya saja. Karena yang dia inginkan untuk memenuhi rasa laparnya saja. Tapi kalau manusia sudah akal goriji, akal tabi'inya yang menguasai dirinya, maka bukan hanya daun yang diambil. Pokoknya diambil, ubinya dia bawa. Lebih bahaya kalau orang akal tabi'i seseorang lebih menguasai dirinya ketimbang akal gorijinya. Tapi kalau akal gorijinya yang berjalan, kalaupun dia mau mengambil barang yang bukan haknya, dia berpikir, oh ini salah. Oh ini benar. Oh ini yang harus saya lakukan, oh ini yang harus saya tinggalkan. Nah itu fungsinya akal goriji itu. Nah, jadi Allah memberikan kesempurnaan itu dengan kita diberikan akal goriji. Seseorang kalau sudah tidak tahu mana benar mana salah, maka perilakunya akan seperti hewan. Ulaika kal an'am. Maka dalam satu ayat Allah menyatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha lahum ayunul la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu akan seperti hewan. Ketika telinga akalnya sudah tidak berjalan, maka telinga pun tidak akan bisa akal goriji yang dimaksud akal gorijinya tidak jalan, maka bukan tidak jalan, tidak dijalankan dengan orang tersebut, maka pendengarannya akan tidak bisa mendengar kepada kebenaran. Dikasih nasihat kebenaran, dia akan tolak. Pun demikian, matanya tidak bisa memperlihat kebenaran. Yang dia lihat itu hanya nafsunya saja. Nafsu yang menurut dia benar, itu yang dia lakukan. Tidak mengikuti dan tidak melihat jalur mana atau aturan mana yang harus dia lalui. Apakah ini aturan Allah atau aturan setan? Apakah ini sabilillah atau sabilis syaitan? Itu yang akan terjadi. Terus dia tidak punya lisannya tidak dikatakan dengan perkara yang memang menurut Allah seharusnya dibicarakan. Maka dan hatinya tidak diberi untuk atau tidak dipergunakan untuk berpikir mana yang baik mana yang buruk. Pokoknya hatinya berperilaku atas dasar nafsunya saja, maka perilakunya akan seperti hewan. Allah menambahkan balhum, tetapi atau pada hakikatnya adol, dia akan lebih tersesat ketimbang hewan. Ya seperti tadi, kalau hewan mengambil atau mencuri, cuma dia untuk ngasih perutnya saja. Tidak mungkin mencuri yang lebih untuk dia kepentingan perutnya saja. Tapi kalau manusia sudah mencuri, pasti bukan kepentingan perut, tapi kepentingan hari ini, kepentingan lain-lain. Contoh logikanya gini, kalaupun orang itu mengambil misalkan hak orang miskin atau hak orang lain karena lapar, pasti diambilnya cuma 10 atau 20 ribu hanya untuk membeli nasi atau untuk beli makan, sekedar untuk membuat supaya perut tidak lapar. Tapi kalau sudah ngambilnya miliaran, triliunan, itu bukan mengambil lagi, dia mencuri. Nah, kalau manusia sudah perilakunya seperti itu, ya sudah seperti hewan. Dia sudah tidak berperilaku lagi seperti manusia. Sehingga apapun yang kita sampaikan kepada dia, dia tidak akan mendengar. Apapun yang dia lihat, dia tidak akan melihat. Maksudnya dia tidak akan melihat kebenaran. Balhum adol, akan tersesat lebih hewan. Seperti hewan. Maka untuk hal itu, jagalah akal itu. Akal bisa berfungsi dengan baik kalau disertai dengan iman. Iman bisa
sempurna atau bisa tumbuh dengan subur kalau ada ilmu. Percuma dia punya iman tapi tidak punya ilmu, maka akalnya tidak akan berjalan. Demikian kalaupun akalnya berjalan tapi tidak didampingi dengan iman, itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena fungsi iman dan akal itu fungsinya sangat berkaitan erat. Iman dengan ilmu, iman dengan akal, itu sangat berkaitan erat. Ya, kita beri contoh sederhana gini. Seorang punya iman tinggi, tapi dia tidak mempunyai ilmu, maka dia akan beramal. Kata orang sholat itu bagus, kata orang sedekah itu bagus, kata orang, kata kiai, baca Quran itu bagus, tahajud itu bagus, tapi dia tidak punya ilmunya. Sholat itu bagaimana? Sholat tahajud bagaimana? Al-Quran baca yang benar bagaimana? Maka yang terjadi bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi justru salah dan salah, gitu kan? Berperilaku dasar dari keimanan yang tinggi misalkan, tapi tidak punya ilmu, marudatun latuk balu. Amalnya ditolak, gak bakal diterima, karena amalnya salah. Kecuali kalau memang orang itu sudah belajar, tapi setelah belajar dia masih tidak memahami, gitu kan, yang disebut dengan jahal murokab, gitu kan. Jahal murokab itu bodoh, kalau istilah Sunda itu bodoh alewoh ya. Dia bodoh tapi mau bertanya. Beda sama dengan bodoh tapi dia tidak mau belajar. Dia tidak mengerti ilmu agama tapi dia tidak mau belajar ilmu agama. Itu orang yang bodoh yang bahaya. Karena orang yang bodoh seperti itu, sekalipun dia mengetahui satu hal, dia akan merasakan dirinya paling baik. Dan akan menjelaskan agama itu bukan atas dasar ilmu, tapi dia akan mengajarkan atau membahas agama itu berdasarkan akal. Jadi tergantung akalnya saja ya yang berbicara. Padahal ada batasan di mana akal harus bicara dan di mana ilmu agama harus bicara. Kalau dikejar dengan akal semua, itu gak bisa sampai nanti kita. Justru bukan ridho Allah yang kita dapat, justru muka Allah. Nah itu mungkin yang sekilas penjelasan tentang kehidupan manusia. Jadi manusia itu bisa hidup manusia, dan pasti kalau manusia sudah hidup akan membutuhkan kehidupan. Sudah pasti. Tidak mungkin manusia bisa lepas dari antara hidup dan kehidupan. Apakah ada kehidupan tanpa hidup? Kehidupan tetap ada. Kehidupan tetap ada selama bumi dan langit ini masih ada. Kehidupan akan tetap ada. Maksud kehidupan itu seperti manusia membutuhkan makan, manusia membutuhkan minum, itu pasti berkaitan erat dengan hidup. Sementara Allah maha hidup, tapi Allah tidak membutuhkan kehidupan. Itu salah satu contohnya. Kalaulah Allah membutuhkan kehidupan, berarti Allah akan membutuhkan makan. Antara sandang, pangan, papan pasti berkaitan dengan hidup. Dengan hidup manusia. Dengan hidup makhluk. Maaf ya, dengan hidup makhluk. Kenapa berkaitan? Karena dikasih atau diberikan manusia itu nafsu. Yang diberikan. Ada makhluk Allah yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Ada. Contoh seperti malaikat. Apakah dia itu butuh alam? Malaikat butuh alam, tapi Allah tidak butuh alam. Dengan ada yang disebut dengan alam malakut, artinya alam para malaikat. Nanti kita bahasnya di akidah samiyah. Insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai ke pembahasan akidah samiyah. Nah, beda halnya dengan kita, karena kita dikasih nafsu, diberikan nafsu, maka keinginan kita pasti berubah-ubah. Dan keinginan kita akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Adapun hal seperti yang terjadi pada hewan, gitu kan, pada hewan ya, karena manusia pun disebut hewan ya, hayawan, karena cuman bedanya kita sama hewan itu hayawanun natik. Kalau kita itu hewan yang bisa berbicara, itu menurut ilmu atau dalam kitab Sulamun Awraq dijelaskan bahwa apa definisi insan? Definisi insan itu atau arti dari insan itu adalah hayawanun natik.
hewan yang bisa berbicara. Berarti pada hakikatnya kita sama hewan itu sama, cuma perbedaannya kita berbicara dan kita punya akal. Hewan itu tidak berbicara dan tidak punya akal goriji, tapi dia juga punya akal. Itu yang membedakan. Mungkin itu penjelasan tentang sifat hayatnya Allah. Jadi mustahil Allah mati. Kalaupun Allah mati berarti nanti akan ada zat yang mematikan Allah. Dan harus atau bakal akan ada Allah baru yang menggantikan Allah ini. Kalau itu terjadi, bagaimana penguburan Tuhan? Di mana ada kuburan Tuhan? Misalkan ya, itu kita sudah tidak bisa menerima akal itu, jelas-jelas akan menolak kalaulah Allah meninggal atau Allah mati. Kalau Allah mati berarti di mana kuburannya, kapan matinya, tentu akan lahir Allah baru. Dan sudah kita bahas di beberapa episode yang lalu, kalau Allah lahir berarti harus ada siapa yang membantu Allah melahirkan. Dan siapa yang melahirkan Allah. Ini akan terus estafet dan akan berkaitan dengan satu sama lain. Dan kalaulah Allah berkaitan satu sama lain, atau berkaitan dengan hal-hal yang sama dengan makhluk, maka Allah itu sudah pasti sama dengan makhluk. Dan kalau Tuhan sama dengan makhluk, itu tidak mungkin terjadi. Seperti yang sudah saya logikakan, bagaimana kalau kita menciptakan meja, maka kita pun akan selamanya beda dengan meja. Meja tetaplah meja, kita adalah kita. Meja tidak akan menjadi kita dan kita tidak akan menjadi meja. Hal itu logika yang sangat bisa diterima oleh akal, dan akal akan menolak ketika hal yang berkaitan dengan makhluk itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.